Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya, kita mulai aja ya. Dibuka kameranya. Sudah lewat ya. Oke, kita mulai aja. Walaupun belum lengkap ya. Oke ya, yang sekarang kita udah masuk di minggu ke-7 ya, minggu depan kita UTS ya, mulai tanggal 11 April. Kalau nggak salah ini KWU itu tanggal 14 April ya. Nah, Anda beruntung ya, karena di KWU ini kebetulan tidak ada namanya itu UTS tertulis ya, tetapi Anda harus membuat yang namanya tugas besar atau tugas pertama sebelum UTS. Oke, saya akan jelaskan dulu mekanismenya seperti apa ya. Oke ya. Sudah kelihatan ini? Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah kelihatan tulisan perkuliahan minggu ke-7? Oke ya, dengarkan ya, baik-baik. Ini walaupun tugas kelompok, tetapi nanti tugasnya adalah kalau namanya UTS itu individu ya. Di minggu ke-7 ini sebetulnya saya ingin menjelaskan pitching, yang kedua teknik presentasi dan negosiasi, dan yang ketiga adalah persiapan tugas sebagai UTS. Jadi tugasnya itu adalah UTS ya. Nah, pitching itu sebetulnya apa sih pitching? Pitching adalah Anda berpresentasi di depan investor ya. Kalau kita kondisi normal, itu kita presentasi ya, untuk mendapatkan dana ya. Nah, Anda beruntung ya, karena kondisi perkuliahan online ini, asumsinya Anda mendapat dana dari investor. Jadi nggak usah presentasi, Anda dikasih semua ya. Padahal kalau kita normal ya, kita tuh presentasi ditanya begini-begini, akhirnya hanya dikasih mungkin setengahnya, kadang 3/4-nya, kadang dikasih penuh. Yang penting Anda bisa meyakinkan. Nah sekarang enak ya, Anda nggak presentasi tapi dikasih semua ya. Maka banyak yang saya benari di sana ya kemarin, tapi yang dikasih adalah biasanya adalah modal di minggu pertama. Jadi kalau Anda buat 20 ya 20 ya. Jangan membuat 50 ya di kelompok berapa tadi ya. Tapi jualannya cuma 20. Enggak ya. Yang dikasih adalah modal di minggu pertama. Jualan 20 ya buatlah 20 gitu ya. Anda boleh minta 50 tapi jualannya harus 50 ya. Karena duitnya itu akan bergulir dipakai untuk modal di minggu berikutnya. Oke ya. Pitching tidak ada, tapi saya kasih teknik-teknik pitching di slide belakangnya, pelajari sendiri ya. Yang kedua adalah presentasi dan negosiasi dengan investor ya, sama dengan pitching tadi ya. Tapi saya lebih menekankan presentasi ya. Pelajari ya. Tapi presentasi ini ada slide-nya di sini akan Anda gunakan di tugas berikutnya ya, di tugas akhir nanti di minggu ke-13 atau ke-14 Anda presentasi ya dengan saya atau mungkin nanti disilang dengan dosen KWU yang lain ya. Kalau sempat kita silang, kalau enggak ya kita ada presentasi. Dari mana yang dipresentasikan? Yang dipresentasikan adalah apa proposal yang kamu tulis ya. Seperti apa proposal yang kamu tulis? Nah, diawali di semester di UTS ini dibuat draft dulu, nanti dibuat presentasi yang bagus ya. Nanti saya kasih contoh ya. Yang kelas kemarin bagus-bagus ya, yang kelas sebelumnya ini ya. Nah,
Yang berikutnya adalah tugas sebagai pengganti UTS. Ya. Itulah Anda beruntung ya. Kalau yang kemarin masih ada itu ya. Tugas, bukan tugas, UTS-nya memang UTS gitu ya. Di kelas ya, ngisi dan sebagainya. Nah makanya yang sekarang adalah tugasnya sebagai UTS. Enak kan ya? Tapi kalau Anda nggak gunakan kesempatan ini dengan baik, sayang gitu ya. Sebetulnya dengan kondisi online gini kan ada juga keuntungan untuk Anda gitu ya. Sekolahnya lebih ringan ya, tapi tetap aja ya, masih ada aja ya, kehadirannya masih minim ya, jarang hadir. Saya juga nggak ngerti ya, padahal sekolahnya di rumah ya, tinggal ngidupkan ini ya. Kehadirannya masih banyak yang di bawah 75% ya, 67% dan sebagainya ya. Yang paling parah adalah Anda tidak berkontribusi di kelompok ya. Itu makanya selalu saya bilang, nanti kalau di kelompok nggak hadir terus nggak hadir ya gitu ya. Supaya jadi pembelajaran gitu ya. Kan udah saya setelkan video kemarin ya, udah ya. Udah dikasih video kerja kelompok itu ya, udah kan ya? Sudah. Kelas ini udah belum? Ya. Nah, Anda masuk yang mana? Yang mengganggu, yang numpang, atau yang bisa kerja bareng cepat gitu ya? Ya, gitulah. Syukur kalau udah lihat ya. Oke ya. Tugas membuat proposal bisnis plan awal, saya bilang awal ya. Submit di UTS ya, nanti saya udah kasih di sana, nanti saya jelasin ya di submit di mana. Tapi tugasnya submitnya individu karena UTS ya, UTS itu ada berita acaranya. Kalau nggak hadir ya nggak dapat nilai. Nanti saya harus membuat berita acara pas jamnya itu. Siapa yang hadir, siapa yang tidak ya. Oke ya. Nah, Anda sebetulnya tidak membuat dadakan ini ya. Jadi sebetulnya rangkaian yang kamu kerjakan di tugas UTS ini sudah dilakukan. Tinggal Anda membuat yang bagus lah gitu ya. Pembentukan kelompok ya, saya kira udah dibentuk ya, udah ada ketuanya ya. Kalau ini udah semua katanya. Kalau ini kelas kemarin ya, kelas sana ada yang belum satu ya, kelas 05 ya, ada satu orang yang belum masuk ya. Yang belum masuk segera masuk gitu ya. Kalau enggak Anda nggak dapat nilai, nilainya nanti nilai kelompok ya. Saya nggak tahu udah atau belum ya. Tapi saya udah kontak sama ketua kelasnya, udah semua ya. Siapa ketua kelasnya ini? Ketua kelasnya siapa namanya? Ketua kelasnya ini siapa, kelas KWU ini? Siapa ketua kelasnya? Saya Pak. Siapa namanya? Zaki Pak. Oh Jaki ya. Udah masuk semua lagi kemarin namanya? Sudah Pak. Udah ada 30. Hah? Udah 37 ya Pak. 38. Pokoknya udah masuk semua kelompok Pak. Yang kemarin ada 48 ya. Iya 48. 48 ya, oke 48 ya. Oke ya. Oke, saya jelaskan lagi ya. Kalau udah masuk syukur ya. Tugas pertama itu ada untuk kelompok udah. Kemudian Anda di tugas yang minggu kedua kalau nggak ketiga ya, Anda membuat nama perusahaan, produknya apa, target market dan area mana yang akan dijual ya. Udah gitu ya. Udah submit lagi ya. APP ya. APP itu tentang harga pokok produk ya. Harga pokok produk yang ada di yang kamu create ya. Ya. Menentukan materialnya, cost of product ya, harga jual dan sebagainya. Tapi masih ada tadi yang beberapa enggak tahu kelompok tadi ya. Saya koreksi ya. Buat 50 ya. Kemudian harga, kalau buat 50 harga pokoknya jadi sekian ya. Tapi di sheet minggu berikutnya harga pokoknya beda lagi gitu ya.
Akhirnya rugi gitu ya. Harga balinya 30 dijual 25, bagaimana gitu. Mesti akan minus dan sebagainya. Tolong dibeneri ya. Tapi nanti dipakai di pelaporan berikutnya ya. Sudah saya kirim semua ya. Kemudian Anda sudah membuat cash flow ya. Target per minggu, revenue, rekap cash flow itu. Anda kalau dinamakan cash flow itu lihat di rekap itu. Tapi di rekap itu jangan diutik-utik ya. Kalau Anda utik-utik mesti salah kalau di manual ya. Jadi rumus-rumus itu sebenarnya sudah saya buat dalam bentuk apa ya, ngeling gitu ya. Itu udah ya. Maka Anda udah kelihatan, oh minggu pertama itu saya jualan revenue-nya berapa, biayanya berapa, maka akan punya saldo berapa, terus gitu ya. Sampai di akhir saya akan punya untung ya. Nah simulasinya di situ adalah di rekap itu, uangnya itu dibalikkan dulu yang dipinjam oleh investor tadi ya. Baru nanti keuntungannya dibagi. Nah kalau dinegosiasi, di pitching itu dibagi. Saya kalau untung Anda, saya dikasih berapa? Saya minjemin kamu 500.000. Kalau kamu untung, baginya berapa? 20-80, ada yang 70-30 ya. Ada yang 3-90-10 gitu ya. 90-10 itu investor, saya 90, kamu 10, mau nggak? Oh udah bingung gitu ya. Mau, oh salah gitu ya. Anda bertahan gitu ya. Anda ceritain dan sebagainya. Oh modal saja begini Pak, nggak mungkin saya nggak bagi Bapak. Nah biasanya ketemunya di angka ya lebih besar daripada pengusahanya, daripada yang meminjami duit ya. Maka tugasnya adalah membuat tugas proposal awal bisnis plan ya. Seperti apa ya? Maka hari ini ya, maka saya suruh agak cepat ya. Anda bekerja kelompok menyelesaikan tugas proposal awal bisnis plan ya. Nah, saya kasih nanti format proposalnya ya. Nanti saya kirim ya. Sebagai dasar bisnis plan yang jadi nanti di UAS ya. Nanti saya kasih contoh yang udah jadi, tapi ini nanti 314. Di minggu 13 dan 14. Sekarang ada proposal awal, Anda boleh yang dengan MS Word ya. Yang penting isinya lengkap gitu ya. Ya. Yang paling susah adalah Anda membagi kelompokmu ya, apalagi kelompokmu yang ada yang numpang, ada yang malas ya, hanya cuman ketawa-ketawa aja gitu. Itu yang berat ya. Maka saya sampaikan banyak kelompok kerowisan ini nilainya E ya. Yang pengalaman saya berapa kali ya, ya karena itu ya. Oh si A dikasih pekerjaan section 1 sampai di akhir, apalagi ini udah mepet banget ya, ini tanggal 7 ya, Anda harus submit tanggal 14 ya. Nah itu kan harus dikumpulkan itu ya. Ada aja kelompok yang apa ya nggak bisa mengkoordinir akhirnya, atau bukan nggak bisa mengkoordinir, ada di kelompok itu kan ya malas lah gitu ya, dikasih section 1 diem aja sampai kurang 1 hari nggak, padahal itu akan menjadi suatu proposal gabungan gitu ya. Nah, itu makanya di sana disebut kelompok PTM, anak PTM, jadi anak yang sumber masalah gitu. Kalau di video kemarin itu ya, udah menahan jalannya organisasi, malah lempar-lempar gitu. Ada yang cuma numpang di atas, duduk santai-santai, yang lain ikut dorong, nah itu ya. Itu terjadi ya, saya memberikan contoh beberapa case yang ya saya ngajar pemikiran udah lama banget ya, jadi memang ada aja ya, akhirnya ada yang rugi ya, suatu kelompok itu nilainya E ya, maka saya bilang kalau dia ikut nggak diskusi tulis tidak ikut ya, karena begini, itu pembelajaran untuk anak-anak yang begitu gitu. Oh ini kasihan Pak, dia kawan akrab saya nggak lihat kamu diskusi apa ikut diskusi nggak, tapi kamu tulis masuk ya, Anda yang rugi gitu, karena dia akan begitu terus ya. Banyak ya, karena Anda kelompoknya cukup besar, 8 orang, dengan bervariasi karakter ya. Padahal kelompok ini yang membentuk kamu sendiri ya, bukan yang saya pilihkan ya. Kan kemarin buat sendiri Pak, ya silahkan ya. Tapi udah membuat sendiri masih ada aja gitu ya. Oke ya. Saya akan tayangkan sedikit ini ya, apa sih yang akan dibuat nanti ya. Bentar ya.
Saya buka dulu yang lain. Ada pertanyaan sampai sini dulu? Ya, jangan ada yang numpang gitu ya. Itu udah bukan sekali ya, kayak gitu itu ya. Biasanya juga orang itu juga gitu ya. Dan biasanya juga anak itu yang kayak gitu sering dihindari ya. Akhirnya terpaksa dia kelompoknya mesti kelompok yang paling akhir gitu ya. Kelompok yang bagiannya udah kesana kesini nggak diterima, nah itu ada itu. Dan itu biasanya ke bawah sampai akhir nanti di TA gitu. Mudah-mudahan di kelompok ini enggak ya. Saya lihat anu ya. Ya. Biar nanti pas ini saya buka lah. Oke ya. Oke, saya contohkan dulu. Udah saya kirim belum ya? Sambil jalan saya kirim ya. Ini kemarin saya ajarkan juga di kelompoknya yang kelas kemarin itu apa ya? Udah kelihatan ini? Yang proposal bisnis kan udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke ya. Ini nanti yang dilakukan individu ya. Yang akan dilakukan per individu. Ya. Oke. Namanya proposal awal bisnis plan ya. Ya. Apa isinya? Ini nanti kamu nih ya. Ini siapa namanya, kelompok berapa. Ini karena individu ya. Nah, Anda membuat section pertama bisnis profile. Anda udah kerjakan itu ya. Apa isinya? Jelaskan tentang perusahaan, jelaskan tentang ini nanti kamu baca. Jelaskan secara singkat produk yang ini, kemudian jelaskan secara singkat marketnya siapa. Kemudian pasar, siapa customer Anda, udah saya kemarin area di mana ya. Target produksi dan penjualan ya. Anda udah buat ini ya. Ini mesti punya kelompok siapa ya? Ini mungkin kelas yang kemarin ya. Per minggu berapa? Ini Anda bisa lihat di cash flow, di HPP ya, di cash flow berapa targetnya, sheetnya. Yang saya kirim tadi ya, yang sudah saya koreksi ya. Dikoreksi ya. Nggak usah dikirim saya lagi ya. Udah dilihat aja di ini ya. Nah, kemudian kompetitornya siapa ya, produknya apa, Anda sudah membuat itu ya, sudah membuat produknya apa ya. Nah, produk yang akan dibuat apa, jelaskan tentang produknya, uraian nama produk, proses produksinya di mana gitu ya. Kemudian partnernya, organisasinya siapa, GM-nya produksi siapa, tapi nama orang jangan ditulis ini ya. Manajer produksinya siapa, Anda 8 orang. Kadang akhirnya GM-nya merangkap juga sebagai finance, bisa gitu ya. Nanti dikasih job description-nya ya. Financial ya. Cost produknya berapa ya, jadi jangan sampai salah ya. Anda membuat 20, membaginya salah, akhirnya nanti harga jualnya salah gitu ya. APP sudah saya koreksi ya, presentasi di minggu ke-6 ya. Harusnya ada benerin dulu sebelum dimasukkan ke Excel yang APP dan cash flow ya, ada 2 ya. Cash flow-nya seperti apa? Jadinya begini ya. Itu udah saya, kalau Anda benar harusnya nggak rugi ya. Kalau yang rugi itu seperti apa sih? Mesti minus, ada kurung di sini ya. Ada satu kelompok tadi saya lihat ya. Minus gitu ya. Minus itu berarti Anda rugi gitu ya. Nah, di sini rugi ya. Ini nggak ada untungnya. Keuntungan total sekian ya.
Kemudian pengembalian modal kesekian ya. Ini ada di gambar anunya nih. Ada tulisannya mungkin warnanya beda setelah ini ya. Keuntungan total itu gini. Kalau untung itu jual berapa, belanja berapa, saldonya nih duitnya masih sekian gitu ya. Terus sampai sekian di total itu udah rumus. Pendapatan selama 4 minggu 6 juta ya. Kemudian belanjanya 4 juta ya. Sehingga saldonya masih 3 juta atau dikatakan tapi saldo ini Anda mengembalikan dulu pinjaman ke investor 602 ya. Sehingga keuntungan totalnya masih lumayan 2,6 ya. Tapi Anda sudah sepakat investornya dapat ini 20%-nya 5 juta. Kemudian pengusaha dapatnya 80%. Ini salah ini kelihatannya nih. Saldonya 6 juta dikurangi 4 juta ini artinya 2 juta. Tapi ini yang salah ya. Yang ada sudah saya beneri ya. Sehingga yang dibagi berapa? Ya, ini ya, yang namanya cash flow-nya itu begini. Cash flow itu menunjukkan berapa dapat duitnya, beratnya sehingga untung ya. Marketingnya seperti apa dan mungkin ya untuk tugas disubmit secara individu UTS mungkin dengan ini cukup ya. Ini bahan untuk Anda membuat laporan akhir nanti cash flow-nya ya. Nah, maka saya bilang Anda bekerja bersama-sama karena banyak yang dikerjakan. Tidak bisa dikerjakan sendiri ya. Itu yang saya bilang, yang sering terjadi adalah udah dibagi ya, tapi dia telat ya. Itu udah sering banget itu ya. Maka hati-hati ya, ini apalagi dari 46 sekian, ini cuma 37 orang, mesti ada yang nggak ikut lah. Kalau saya seperti yang di video itu keluarkan ya, laporkan ke saya. Dia tidak pernah ikut Pak gitu ya. Dan sekali-sekali tulis bahwa dia tidak hadir gitu, supaya ini ya. Jadi hati-hati memberikan tugas kepada orang yang malas. Karena kelompokmu itu nanti mesti akan jatuh. Ya. Nggak selesai. Udah sering itu ya. Ya, ini 30. Jumlah siswa ini kan 48 ya. Kalau ini 37, ada 11 orang nggak hadir ya. Nggak tahu di kelompok siapa ya. Nah itu. Hati-hati kalau orang yang malas ya, apalagi yang kehadirannya kurang dari 50% selama perkuliahan, ya itu mesti potensi untuk pekerjaannya nggak akan selesai ya. Biasanya yang pinter ketuanya di backup gitu ya. 1-2 orang dikasih 1-2 orang gitu ya. Nggak apa-apa ya. Laporkan saja ke saya tidak hadir berapa kali, udah gitu ya. Dan saya biasanya nanti di akhir perkuliahan itu saya mesti akan menanyakan ya. Nilainya memang tidak sama ya. Ya kalau nggak pernah hadir jangan dikasih nilai bagus ya oleh ketuanya, kasihkan saya yang menilai gitu ya. Dan saya biasanya lihat dari absensi, kalau di absensinya nggak pernah 100% ya berarti dia nggak pernah ikut diskusi ya. Absennya cuma 50%, ada rata-rata ini 67%, ya, saya nggak tahu ini ya. Ya, absensi 67% itu berarti 6 kali pertemuan tidak hadir, 7 kali dia tidak hadir 3 kali ya, gimana ya, cuma 7 kali aja 3 kali nggak hadir gitu ya, dan sebagainya ya. Oke ya, maka Anda sementara untuk OTS dengan kalimat boleh ya, tapi tetap ada datanya seperti ya, tinggal kopikan ya. Tapi harapan saya nanti ya, ini memang masih ada diskusi lagi, Anda akan membuat yang namanya kayak gini ya, ini contohin aja lah. Udah kelihatan belum? Nah ini ya, udah kelihatan ini. Sudah Pak. Ini ini beberapa yang saya cuplek ya, ada berapa kelompok. Saya kan ngajarnya banyak di KWU itu ya. Ini contoh. Jadinya begini nih. Ini loh proposal yang bagus tuh begini ya.
Tapi ini didapatkan dari diskusi Anda awal ya. Trendnya apa, vision missionnya ya, target customernya siapa, produknya apa ya, kemasannya seperti apa ya. Syukur Anda bisa sampai selesai ini, tapi biasanya nggak ngejar ya. Tadi ada juga ada market analisisnya itu ya. Ya. Dicari dari mana? Cari dari internet ya. Ini ya, sales projectionnya ya. Di financialnya akan muncul ya, nih ya, cash flow-nya dituliskan di situ ya. Benar dulu sebelum dipasang di sini. Cost produknya, targetnya berapa ya. Jadi menarik dan saya yakin Anda itu sangat bisa yang kayak begini ya. Nah, saya udah kasih contoh, tapi bukan tidak harus sama proses itu ya. Oh, saya buat seperti ini ya. Finance strategi ya, ini contoh satu. Berikutnya, ini juga bagus ini, kelompok ini siapa nih? Ini produknya system ya, nah, bisnis profile, bagus kan? Karena ini kamu banget ya, kamu banget tuh orang desain ya. Jadi saya selalu seneng ya anak-anak FIK itu kalau ikut kewirausahaan karena selalu tampilannya bagus ya. Beda dengan anak-anak yang saya bilang tadi anak elektro nggak bisa dia buat begini ya. Nah kan, Anda pinter banget begini dengan Kanna itu ya. Nah ini section berikutnya the market ya, market trend ya, kompetisinya siapa ya. Nanti kalau perlu saya kasih video, tapi nantilah ya di. Tapi yang penting Anda punya isinya. Setelah Anda punya isinya kan kayak gini tuh enteng ya. Nah, nih anggotanya ya, job desk-nya apa, financing-nya, nah itu manis kan ya. Kalau kamu nggak bisa kayak gini ya terlalu aduh. Tapi udah saya kirim lah di situ ya. Ini acrylic planner ya, saya kira ada yang buat acrylic planner ya. Ada yang job desk-nya dulu ya. Ya, anunya serah Anda lah ya. Kalaupun nanti pakai promosi lewat apa dan sebagainya ya. Ini pakai Instagram, pakai Facebook, pakai ya. Ini sampai ini ada map-nya juga ya. Areanya di mana ya, itu kan kreasimu gitu. Target ini sebetulnya bukan sekarang ya. Tapi saya hanya ingin ini loh nanti yang target saya ke sana. Maka Anda membuat yang namanya isi di awal ini lengkap sehingga mudah untuk yang di sana ya. Oke ya. Udah saya kirim lah daripada saya jelasin ya. Yang penting gunakan waktumu yang 2 jam ini ya, tinggal berapa jam ya? 1,5 jam ini untuk diskusi ya. Hanya pesan saya, di dalam kelompokmu itu bermacam-macam ya. Tandai anak yang malas ya. Jangan kasih pekerjaan ya. Karena dia potensi akan menghambat pekerjaan kelompok ya. Tapi kalau malas semua, ya walau-walam ya. Nasibmu itu ya nanti ya. Ada ya, kelompok itu akhirnya bekerja hanya ketuanya. Sama 1 orang itu ada ya. Tapi laporkan ke saya, Pak ini nggak pernah hadir, laporkan ke saya. Udah saya tandain itu mesti ya. Jadi makanya yang saya bilang tadi, Anda 48, yang hadir 38, 10 orang nggak hadir ya. Saya tandain 10 orang nggak hadir, jangan dilaporkan hadir ya. Nggak usah dikasih pekerjaan ya. Supaya dia, kalaupun dia nanti minta untuk tugas UTS, jangan dikasih gitu ya. Nggak pernah hadir gitu ya. Kecuali nggak tahu ya, dia izin sama ketuanya, saya lagi apa, ya itu silahkan aja ya. Tapi izin lah gitu ya. Maka hari ini Anda kerja kelompok, terakhir Anda melaporkan ke saya, siapa hadir, siapa tidak. Syukur sampai progresnya ya. Oh progresnya, kasih capture-nya ya. Biasanya saya tuh pengen yang agak ini dipoto capture-nya ya. Jangan hanya di WA, susah kalau ini nih ya. Diskusi hanya pakai chatting susah. Pak saya kerjanya dengan chatting, nggak akan selesai. Anda itu dikasih namanya
Google Meet ya, itu Anda nggak pakai kapan saja, nggak perlu izin ya. Create set udah share ke kawanmu ya. Itu udah dibayar Telkom mahal banget gitu ya. Gunakan itu ya. Asal Anda menggunakan yang namanya emailnya Telkom ya. Oke ya, saya nggak menghalangi waktumu supaya Anda lebih banyak untuk diskusi. Silakan bertanya pada saat kamu diskusi. Pak, saya nggak ngerti ini ya. Mau chat boleh, mau WA boleh ya. Maka peran ketua itu penting ya. Tapi tidak hanya ketua ya, yang lain juga, yang lain harus membantu, jangan ketua diserahkan ketua saja gitu ya. Saya bisa ini ya, boleh saya gitu, nawarkan gitu ya. Saya masuk, saya section ini biar ini gitu ya. Nah gitu loh. Jangan nunggu gitu. Kalau nggak dibagi diam aja ya. Oke ya, ada pertanyaan? Ingat di submitnya tanggal 14, individu ada di LMS setelah minggu ke-14 ya, ada di sana, udah saya buka ya. Anda boleh submit setelah hari Senin ya. Diskusi boleh, submitnya dari hari Senin sampai hari Selasa boleh ya. Ingat ya, jangan submit 5 menit sebelum due date, itu penyakitmu tuh ya. Nanti alasannya Pak, internetnya mati, lampunya mati, itu udah kuno ya. Waktunya udah dikasih panjang banget kamu itu ya. Tapi kalau ada alasan laptop rusak ya udah nggak anu lagi ya. Kemudian yang sering adalah internetnya mati ya, lampu mati ya. Kalau kamu membuatnya 5 menit ya mesti telat gitu ya. Ya karena gini beda ya, ini UTS itu selalu ada berita acaranya. Karena yang ngecek adalah LAA ya. Nanti akan dilihat berapa orang Pak Joko yang udah submit di jamnya, nah gitu ya. Oke, siap ya, berkelompok. Ada pertanyaan sebelum saya serahkan Anda untuk diskusi sendiri? Pak, izin bertanya. Ya. Untuk desain proposal bisnis yang tadi Bapak kirim di grup, itu kan nama filenya tuh per individu ya Pak. Nah untuk desainnya itu sama per kelompok atau dibedakan gitu? Ya kalau namanya UTS ya boleh ya. Kalau Anda mau ya lebih bagusnya sama ya. Tapi jangan sampai begini, akhirnya nanti seneng itu yang nggak, yang malas-malas itu ya udah dapat jadi gitu biasanya gitu. Anda bisa kembangkan boleh lah nanti ya. Tapi tidak beda jauh dari anunya. Boleh ya. Tapi kan itu sebenarnya hasil kelompok. Biasanya begini loh, yang susah itu begini. Yang punya keahlian gitu kan tidak semua orang gitu ya. Nanti memang di dalam kelompok itu ada ditugaskan yang membuat menjahit seperti itu gitu. Ya. Jadi semua pakai template ini gitu ya misalnya. Kecuali ada yang mencari template-nya begini ya. Boleh ya, beda boleh ya, boleh ya. Tapi jangan beda-beda jauh amat ya, nanti Anda dibilang pekerja sendiri gitu ya. Ya oke, dapat tadi Rara. Itu target nanti, tapi kalau Anda selesai itu syukur ya, lebih bagus lah ya, nilainya akan bagus lah. Tapi kan kamu banyak juga tugas lain ya, saya tidak ingin memberatkan kamu ya. Kalau standar, ini kan namanya Anda baru proposal awal. Nanti di minggu-minggu berikutnya, Anda saya kasih kesempatan lagi untuk diskusi, ya, menjahit seperti yang contoh-contoh tadi. Contohnya banyak, itu hanya berapa kelompok ya. Mungkin saya ada 20-30 kelompok ya. Ya, kan satu kelas ada 6, ada saya 4 kelas ya, dan sebagainya. Ya, ada pertanyaan lagi? Baik Pak, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya. Setelah ini, ya siapa yang bertanya? Ada yang bertanya tadi? Enggak Pak, belum ada pertanyaan lagi Pak. Oke ya.
Udah paham ya tugasnya hari ini, bagi kelompok ya, dibagi ke masing-masing, tapi dikasih target orang itu ya. Besok selesai gitu, bilang aja gitu. Kan kamu tinggal berapa hari ini ya? Tanggal 14 ya, atau mungkin 2 hari selesai semua. Jadi satu orang mungkin, ya mungkin supaya ini biasanya di backup ya, satu section itu di backup gitu ya. Ya, ada yang membackup beberapa ya. Kadang ketuanya, kadang juga merangkap. Oh saya mengerjakan di finansial gitu. Kan direkturnya itu senangnya di keuangan gitu ya. Oke ya. Untuk yang cash flow udah saya kirim lagi ya, nah, Anda beneri dan itu nanti dilampirkan pada saat di proposal awal ya. Oke. Selamat bekerja kelompok ya. Silakan feel free bertanya nanti kalau ada kesulitan ya. Yang penting kelompoknya itu sama-sama, nilainya sama, tapi memang karena kerja bareng ya. Bukan hanya ada orang yang setiap hari kerjanya numpang, ada aja gitu. Dan itu udah sering banget gitu ya. Kamu udah bisa lihat lah di kelompok itu, karena ada yang laporan Pak itu lalu ada aja itu yang ini. Nah kalau udah 2-3 kali nggak pernah ikut, laporkan ke saya itu. Udah itu bisa tandain ya, tandain arti nilainya ya. Jangan sampai Anda bekerja habis-habisan, yang lain dapat nilai sama gitu ya. Ya. Kalau saya sih nggak mau, tapi nggak tahu kalau kamu mau ya. Oke ya, cepat aja, cepat kerja supaya waktunya efektif ya, karena Anda mestinya akan punya kerjaan lainnya ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Laporannya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.